sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, ribuan episode cerita suka dan duka tentang kesehatan sudah tayang di Go Healthy. Tapi sadar nggak, dari ribuan cerita itu ada satu benang merah yang selalu sama. Penyebabnya itu aja. Mau pejabat, pengusaha, atau ibu rumah tangga sekalipun. Penyakit itu nggak pandang bulu dan nggak lihat isi dompet. Masalahnya selalu bermuara pada satu hal, pola hidup yang berantakan. Jujur, kadang saya suka gemes. Kenapa sih kita harus nunggu ambruk dulu baru sadar? Kenapa susah banget belajar dari pengalaman orang lain? Saya nggak mau Bapak Ibu jadi tamu berikutnya dengan cerita sedih. Saya mau Anda sehat dan cerita bahagia di sini. Ayo, mari kita belajar dari narasumber hari ini. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama 2 kali. Simak selengkapnya di Go Healthy. Silakan Mas Tommy Cokro. Oke, terima kasih rekan saya Rahman Afri atas kalimat-kalimat pembuka tadi. Ini menjadi reminder atau pengingat untuk kita semua. Apapun profesi Anda, penyakit stroke, gagal ginjal, penyakit jantung, menyerang tidak pandang bulu dan masalahnya hampir selalu sama. Pola hidup yang berantakan. Lagi-lagi lifestyle nih. Nah, hari ini bersama kita para praktisi kesehatan ada Mas Yohanes, Mas Boy Abidin dan juga narasumber yang hadir ingin mendapatkan solusi. Karena kami yakin Anda juga butuh solusi. Tapi sebelum itu langsung kita simak info sehat. Apa info sehat kali ini? Oke, saya bacakan. Tekanan darah tidak dipengaruhi oleh golongan darah. Nah, tidak bisa saya jawab. Yang langsung jawab adalah praktisi kesehatan yang hadir, yaitu Mas Boy. Silakan Mas Boy. Ya, jadi pemirsa, Anda pernah nggak mendengar ada anggapan mengatakan, oh orang golongan darah A risiko hipertensi, orang golongan darah O lebih kecil risiko terkena hipertensi. Jadi anggapan ini tidak benar secara medis dan juga secara ilmiah. Karena kalau kita bicara hipertensi, kita bicara tekanan darah tinggi, maka itu adalah tekanan yang terjadi karena pompa jantung yang berlebihan, kemudian karena pembuluh darah yang sempit, yang kaku, karena terjadi pada penebalan lemak di dinding pembuluh darahnya atau kita sebut dengan aterosklerosis, atau darah yang kental. Ya, aliran darahnya menjadi lebih lambat sehingga jantung terus memompa, kemudian tekanan darahnya akan menjadi meningkat. Dan hal ini disebabkan oleh gaya hidup, pola hidup yang tidak sehat. Makan dengan tinggi garam, tinggi lemak, tinggi gula yang menyebabkan terjadinya peningkatan kadar kolesterol, peningkatan kadar gula darah, peningkatan asam urat. Ini semua yang menyebabkan terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan golongan darah tertentu. Ya. Kalau masalah genetik memang ada faktornya. Mungkin faktornya lebih ke arah sensitivitas organ ataupun pola hidup yang terjadi pada keluarga tersebut. Tapi bukan masalah dari golongan darah. Jadi yang terpenting adalah supaya tekanan darah Anda tidak meningkat, tidak terjadi hipertensi, maka pola hidup Anda harus diperbaiki. Dengan begitu, maka Anda bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Mas Boy atas infonya. Langsung saya mau tanyakan lagi nih kepada narasumber kita kali ini yaitu Pak Agus. Selamat datang kembali ya Pak Agus. Jadi kalau misal kita lihat sekarang kegiatannya apa sih? Boleh cerita nggak sekarang ke pemirsa? Iya, kegiatan saya agent asuransi. Sebelum di asuransi saya bekerja sebagai marketing properti. Sudah 20 tahun. Sampai saat ini masih berjalan. Tapi untuk kegiatan asuransi saya hanya sebagai sampingan. Ya artinya Bapak sampai saat ini masih produktif, masih aktif bekerja gitu ya? Masih Pak. Nah, waktu awal mula Bapak terdiagnosa tensi tinggi, apa sih keluhan yang Bapak rasakan Pak pada saat itu? Saya kan makan
ya kayak daging kambing, ya sop-sopan. Iya. Nah, itu setelah pulang acara itu kurang dijaga. Tensi sendiri Bapak ketahuan tinggi itu sejak kapan Pak? Usia berapa? Ya kurang lebih sekitar 40-an. 40 tahunan. Waktu Iya. itu angkanya berapa ya Pak tensinya? Ya, hampir 300. Tensinya hampir 300 Pak. Iya. Selain tensi nih, gula darah Bapak paling tinggi berapa? Waktu itu 280 Pak, kontrol. tapi kalau saya dengar angkanya Pak, saya kaget banget Pak. Yang dikhawatirkan dengan kondisi itu apa yang Bapak takutkan deh waktu itu? Waktu ditensi dengan angka yang tinggi. Ya takutnya saya pingsan di jalan. Oke. Tapi Pak Agus sendiri pernah dirawat di rumah sakit ya Pak? Pernah, Pak. Pernah. Waktu itu boleh diceritakan Pak, apa sih yang menyebabkan Bapak dirawat di rumah sakit pada saat itu? Pulang dari umroh. Pulang dari umroh, ya saya kelengan. Oke, disitulah maka akhirnya Iya, dirawat, gitu ya, dirawat. dirawat. Tapi kalau saya baca juga nih, ternyata dari riwayat batu ginjal juga ya Pak ya? Iya, ada. Boleh cerita sedikit Pak? Malam itu saya beda. Buang air kecilnya saya bisa 3 kali Lebih semalam. Iya, lebih sering. Jadi saya dapat ini dari UGD, ya kan, Pak. Ini apa laboratorium? Oh, periksa laboratorium. Iya, cek lab dulu. Ya Tapi kan? dengan tensi tinggi itu boleh langsung operasi emang? Nggak bisa, Nggak jadi bisa, kan? proses. Jadi memang benar sih Pak Agus ini tidak dilakukan operasi pada saat tensi tinggi karena Iya. itu kan membahayakan juga ya Pak ya kalau Betul. tensi tinggi dilakukan tindakan operasi. Ya, ceritanya benar. Oke, nah ini pemirsa, ini adalah tekanan darah yang kita ukur tadi sebelum pengambilan gambar ya. Kita tensi, Pak Agus tensinya ternyata 166 Pak. Iya. Dengan diastolnya 114. Ini tensinya jauh di atas normal Pak. Normalnya 120/80. Hati-hati Pak, ya saya nggak nakut-nakutin, tapi hipertensi ini kalau tidak segera dikendalikan ya pemirsa, risiko untuk jadi masalah komplikasi. Ya bisa jadi stroke, bisa terjadi serangan jantung, bisa terjadi juga masalah dengan gagal ginjal, dan bisa berujung dengan kematian. Kemudian kita periksa ini kadar gula darahnya, ya ini angkanya di 170, ini gula darah sewaktu. Ya memang normalnya di bawah 200, tapi ini sebenarnya masih terkendali oleh karena Pak Agus masih konsumsi obat ya Pak ya untuk Iya, diabetes masih, ya. masih. Oke, kita lihat berikutnya adalah kadar asam urat. Nah ini untuk laki-laki normalnya 7, di bawah 7. Nah ini angkanya sudah di atas 7, 7,1. Ya ini juga faktor risiko lagi Pak. Ya, jadi kita bicara masalah tensi, asam urat ini juga yang di atas normal membuat darah menjadi lebih kental dan kemudian risiko untuk terjadinya kenaikan atau peningkatan dari tekanan darah. Nah, tadi begitu mendengar Mas Boy jelaskan beberapa komplikasi. Nah, sebelum dijelaskan, Bapak sudah paham tidak ada tendensi ke arah situ gitu komplikasinya? Oh iya. Penyakit-penyakit yang gawat-gawat semua. Waduh, ya maunya sehat. Maunya sehat, tidak mau semuanya pasti kan? Oke, waktunya di sinilah kita kasih solusinya, terutama dengan adanya Mas Boy dan juga Mas Jo di sini. Ya, yang perlu Bapak Agus lakukan yang pertama adalah pola hidup sehat. Baik itu pola makannya harus dikontrol, olahraganya harus teratur, kemudian tidurnya harus cukup dan berkualitas, kemudian manajemen stresnya harus tetap dilakukan, kemudian kontrol rutin ke dokter, ikuti saran dokter dan tambahkan upaya dengan menggunakan teknologi laser. Jadi dengan menggunakan teknologi laser secara rutin yang merupakan alat kesehatan portable yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri, ini akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Bapak Agus dan pemirsa di rumah. Selain itu dapat mengendalikan kadar gula darah, kolesterol, asam urat, tensi darah. Nah, berbicara tentang tekanan darah, ini erat kaitannya dengan satu senyawa penting yang diproduksi di dinding pembuluh darah yang disebut dengan nitric oxide. Tetapi masalahnya, usia bertambah, pola hidup tidak sehat, nitric oxide ini akan menurun yang menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih sempit, lebih kaku, dan aliran darahnya menjadi lebih tidak lancar. Oleh karena itu terjadi tensi meningkat. Dengan menggunakan teknologi laser, ini nanti akan ditingkatkan produksi nitric oxide-nya sehingga pembuluh darah akan lebih elastis, pembuluh darah akan lebih lebar, dan aliran darahnya menjadi lebih lancar. Nah, hasilnya adalah tensinya akan terkendali. Apabila tensinya terkendali, maka komplikasi dapat terhindari. Jadi, Pak Agus, ya,
Ayo lakukan pola hidup sehat yang tadi saya jelaskan ya Pak ya. Kemudian tambahkan upaya dengan menggunakan teknologi laser yang merupakan upaya dari luar untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Tetapi ingat, dari dalam juga harus ada upaya yang dilakukan, yaitu dengan konsumsi suplementasi yang komposisinya lengkap. Ada 10 antioksidan, multivitamin, dan multimineral. Karena keduanya ini akan bekerja secara sinergis untuk dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi teknologi laser dan suplementasi antioksidan ini merupakan solusi sehat luar dan dalam. Jadi mulai dari sekarang, ayo take action dengan menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Yang perlu diperhatikan juga masalah kekentalan darah. Ya, darah yang kental karena asam urat yang tinggi, karena gula darah yang tinggi, juga karena kolesterol yang tinggi, ini berisiko untuk terjadinya penggumpalan yang kita sebut dengan trombus. Nah, kalau trombus ini terjadi, maka risikonya bisa terjadi komplikasi juga. Nah, teknologi laser yang digunakan secara rutin, pemirsa, pada pergelangan tangan kiri dengan low level laser terapinya, dia akan menguraikan ya darah-darah yang menggumpal, kemudian mencegah supaya tidak terjadi penggumpalan kembali. Sehingga dengan begitu aliran darah akan menjadi lebih lancar. Sel-sel di seluruh tubuh kita mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Kemudian tekanan darah pun bisa terkendali sehingga risiko untuk komplikasinya juga bisa diminimalisir. Jadi sekali lagi upaya ini meningkatkan supaya kualitas darah dan pembuluh darah Anda tetap terjaga dengan baik dan mencegah terjadinya komplikasi ya Pak Agus ya. Dan untuk lebih lengkap lagi nih pemirsa, tadi penggunaan luar dengan penggunaan teknologi laser, maka dari dalam kita juga bisa mengoptimalkan lagi metabolisme sel-sel di tubuh kita yang terpapar dengan radikal bebas, yaitu dengan mengkonsumsi suplemen antioksidan, vitamin, dan mineral supaya metabolisme sel di dalam tubuh kita bisa terjaga dengan baik. Tentunya ini antioksidannya sesuai dengan kebutuhan harian, tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh juga kekurangan, dan punya daya serap yang cukup baik. Sehingga apa yang kita minum bisa jadi manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Jadi buat Anda mulai dari sekarang dan juga buat Pak Agus ya yang masih punya PR nih, tensinya tadi, asam uratnya, gula darahnya harus segera dikendalikan dengan menerapkan pola hidup sehat, mengikuti saran dokter, kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser dan juga konsumsi suplemen antioksidan, vitamin, dan mineral mulai dari sekarang. Ya, berarti artinya mulai sekarang sudah mulai merencanakan pola hidup yang sehat. Tadi satu ya, kedua adalah teknologi laser dan juga suplemennya. Nah, ada pertanyaan nggak buat Mas Yo ataupun Mas Boy dari Pak Agus soal teknologi laser? Itu secara ini kita dapat obat-obatan ya dari dokter kalau kita kontrol ke puskesmas. Kalau teknologi laser tuh gimana ya? Bagaimana? Bisa digabung Pak. Jadi kan jadi penggunaan obat-obatan Bapak konsumsi itu terus Bapak konsumsi ya. Jadi Anda permisa kalau Anda memang mendapatkan obat ya, Anda harus rutin mengkonsumsi. Jadi jangan menaikkan, jangan menurunkan atau apalagi menghentikan tanpa saran dari dokter ya. Tetap Bapak konsumsi. Dan untuk melengkapi tadi teknologi laser ini akan melengkapi lagi metabolisme sel di tubuh kita sehingga penyerapan dari obat-obat tersebut menjadi lebih optimal. Ya, jadi upayanya memang lengkap Pak, mulai dari pola hidup sehatnya, obat dari dokter, ya, kemudian juga penggunaan teknologi laser dan juga bisa dilengkapi dengan suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral. Ya, jadi ini keseluruhannya tujuannya biar sehat ya Pak. Gitu. Sekarang Bapak konsumsi obatnya ada apa aja nih Pak? Obat apa saja? Amlodipin, obat tensi, hipertensi, terus apa yang Obat gula. Obat gulanya berapa macam? obat gula 2. 2 macam. Jadi Pak Agus nanti 3 macam obat ini tetap Bapak konsumsi sesuai anjuran dokter. Kemudian tambahkan teknologi laser. Nanti ketika Bapak sudah rutin dan Bapak minum obatnya secara teratur, nanti kan dokter akan melakukan pemeriksaan selanjutnya nih. Dari hasil pemeriksaan yang didapat, apakah gula darah Bapak sudah terkendali, apakah tensi Bapak sudah terkendali. Nanti ketika sudah terkendali, dosis obat akan disesuaikan Pak oleh dokternya. Jadi dosis obat itu harus sesuai dengan persetujuan dokter, bukan Bapak sendiri yang merubah ya. Jadi melihat dari hasil pemeriksaan setelah rutin minum obat dan menggunakan teknologi laser. Jelas ya Pak Agus ya? Jelas Pak. Jelas ya. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya lagi. Nah pemirsa yang mendengarkan kami saat ini, segera
take action, dengarkan dan segera lakukan sekarang juga tindakannya. Akulaser ini adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya untuk mencegah dan juga mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Akulaser hanya di GoGo Mall melalui nomor yang muncul di layar TV Anda semua, atau Anda bisa langsung kunjungi cafe showroom GoGo Mall. Lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami akan langsung memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk meningkatkan kesehatan Anda, dan ini hanya di GoGo Mall. Saya ulang ya, hanya di GoGo Mall layanannya, tidak ada di tempat lain. GoGo Mall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan GoGo Mall. Segera gunakan Akulaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali di Go Healthy. Nah, kalau tadi kami ada info sehat, sekarang waktunya solusi sehat. Nah, kali ini yaitu soal jalan kaki selama 1 jam sehabis makan dapat bantu penyerapan gula darah. Nah, lengkapnya kayak gimana? Yuk, langsung Mas Yo yang siap menjelaskannya untuk Anda. Jadi pemirsa, ketika Anda sudah makan, ini akan terjadi suatu kondisi yang disebut dengan glucose spike, di mana kadar gula darah Anda akan melonjak tinggi. Hal ini akan menyebabkan Anda biasanya merasa lemas, ngantuk. Tetapi ada satu gerakan yang bisa Anda lakukan atau latihan yang bisa Anda lakukan setelah Anda makan. Nah, latihan yang dimaksud adalah jalan kaki. Simple, jalan kaki santai selama 15 menit. Tujuan dari jalan kaki ini adalah untuk meningkatkan penyerapan gula yang ada di pembuluh darah Anda. Karena apa? Kalau kita melakukan jalan kaki, semua otot yang ada di dalam tubuh kita ikut bergerak. Pada dasarnya, penyerapan gula terbesar itu ada di otot. Jadi ketika Anda melakukan jalan kaki, otomatis otot akan kontraksi dan penyerapan gula akan terjadi. Oleh karena itu, lakukan jalan kaki 15 menit setelah Anda makan. Tetapi pemirsa perlu diingat, jalan kaki 15 menit ini Anda lakukan jangan setelah makan langsung. Ada jaraknya, yaitu 1-2 jam setelah Anda makan. Karena 1-2 jam ini waktunya makanan dicerna di saluran pencernaan. Semoga solusi sehat kali ini membawa dampak positif bagi kesehatan tubuh Anda, terutama bagi penyerapan gula darah Anda. Terima kasih infonya Mas Yo. Nah, Pak Agus, sudah dilakukan belum nih? Jalan pagi atau jalan siang atau jalan sore misalnya? Itu sih saya rutin ya. Rutin? Ya, tiap pagi. Tiap pagi selalu jalan? Selalu jalan. Oke, lumayan lah, itu menjadi kebiasaan yang terus dilakukan ya, berkelanjutan ya. Oke, by the way Pak, kira-kira apa aja sih penyebab Bapak bisa kena hipertensi atau diabetes?
Pola makan. Pola makan. Iya, Ya. kurang kontrol. Kurang kontrol ya, oke. Pak Agus, selain pola makan nih, olahraga tadi Bapak menceritakan rutin jalan kaki Iya. setiap pagi ya Pak Iya, ya? tiap pagi. Kemudian untuk pola tidurnya gimana Pak? Bapak tidurnya cukup atau enggak? Alhamdulillah sih cukup ya Mas. Ya. Saya tidur dari jam 11 malam, itu bangun itu jam 4 subuh. Oke. Pak, sebagai agen properti nih, Ya. stres nggak sih Pak? Ya banyak banget stres. Kalau stres apa yang Bapak lakukan? Merokok kah Bapak? Kalau saya nggak merokok, karena orang tua saya, bapak saya sendiri nggak nggak ngerokok. merokok. Jadi Iya. Bapak kalau stres ngapain Pak? Kalau Mengelolanya atau mengendalikan stresnya Pak? ya paling saya ke Bandung ya. Oh, itu jalan-jalan. healing Pak. Healing. Tamasya, tamasya gitu ya. Iya, saya kan punya adik kandung di Bandung, di Lembang. Ya, paling kalau saya stres itu saya lari ke sana, menghirup udara Tapi Bapak segar. sadar nggak sebenarnya stres yang berlebihan, stres yang tidak segera dikendalikan ini berisiko untuk terjadi masalah pada kesehatan tubuh kita. Iya, Bapak sadar ya dengan itu ya Pak? pasti. Pastinya ya Pak ya. Ya sekarang ini dengan tensi tinggi, dengan tadi asam urat, kolesterol, gula darah yang masih belum terkendali, ini faktor ini juga harus dikendalikan Pak. Iya. Ada nggak sih teman-teman atau teman-teman di kantor misalnya yang juga punya pengalaman yang mirip-mirip gitu atau punya penyakit yang berat-berat seperti hipertensi atau diabetes? Waktu itu pernah saya punya atasan, ya. Saya kok itu mobil atasan saya gitu. Ternyata atasan saya bener yang itu di dalam mobil. Kondisinya seperti apa jadinya? Dia langsung kayak pingsan gitu. Pingsan? Iya. Dan ternyata ada penyakit apa? Jantung. Jantung, gagal jantung berarti Iya. ya. Nah dengan pengalaman lihat atasan Bapak tadi, Bapak semakin aware ya, semakin waspada melihat hasil-hasil yang diterima dari lab. Iya. Berarti selain ini semua apa yang paling penting Pak? Sehat. Ya harus sehat itu kan artinya Betul. pola hidup sehat Iya. dan juga waspada dengan hasil yang Bapak terima tadi, Iya, begitu Pak ya? betul. Begitu ya Mas Yo dan juga Yes, Mas Boy? Betul. Nah, kalau kemudian pola hidup Anda belum sehat-sehat benar, nah maka ada upaya tambahan yang Anda bisa atau yang Anda perlu lakukan. Ya pertama harus Anda cek periksa kesehatan Anda, apakah tensi, kolesterol, gula darah Anda terkendali dengan baik. Dan kemudian pola berikutnya atau upaya berikutnya adalah dengan penggunaan teknologi. Ya kalau kita bicara teknologi untuk kesehatan ini banyak. Salah satunya adalah dengan penggunaan teknologi laser. Ya jadi teknologi laser ini menggunakan low level laser terapi. Nah ini digunakan secara rutin pemirsa. Paling tidak digunakan 2 kali sehari. Ya Anda gunakan di malam hari dan di pagi hari. Kenapa? Karena ini mengikuti pola ritme yang ada dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini di malam dan siang hari ini menghasilkan hormon yang berbeda yang sebenarnya tujuan dan maksudnya adalah supaya metabolisme kita tetap atau bisa berjalan dengan optimal. Di malam hari ada namanya melatonin, di pagi hari ada namanya serotonin. Nah dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat, maka hormon-hormon tersebut kadarnya akan berkurang atau menurun. Dengan penggunaan teknologi laser, maka akan ditingkatkan kembali kadar hormon melatonin dan serotoninnya. Di malam hari dengan melatonin yang meningkat, yang optimal, tidur kita menjadi lebih pulas. Tidur yang pulas ini akan berdampak pada kesehatan secara menyeluruh di tubuh kita. Mulai dari kerja jantung, paru-paru, organ endokrin, dan juga kerja dari otot-otot kita. Kemudian di pagi hari, dengan meningkatnya hormon serotonin, maka kita lebih aktif, lebih produktif. Ya, sirkulasi darah menjadi lebih lancar, dengan tidur yang berkualitas, tubuh lebih berenergi, ya, sehingga kita bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas dan bisa lebih produktif lagi. Ya, jadi ini upaya yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan Anda dengan penggunaan atau dengan bantuan teknologi. Ya, dan teknologi laser ini juga bisa digunakan ke rongga hidung pemirsa. Karena kenapa? Karena di otak kita ini juga perlu aliran darah yang baik. Perlu kualitas darah yang baik. Jadi di rongga hidung yang dikenal dengan intranasal. Ya, digunakannya bersamaan pemirsa. Saat Anda gunakan di pergelangan tangan kiri, Anda masukkan ke rongga hidung, kemudian dia akan mengoptimalkan kualitas darah dan pembuluh darah di area kepala. Dengan begitu, Anda yang sering mengalami keluhan sakit kepala, gangguan keseimbangan atau vertigo, migrain, masalah sinusitis, kemudian untuk Anda yang pernah stroke, untuk mencegah terjadi stroke berulang, ya ini juga Anda bisa gunakan dengan teknologi laser yang digunakan ke rongga hidung. Ya, jadi upaya-upaya ini adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kesehatan. Ini dimulai dari diri Anda sendiri. Dan upaya tadi itu upaya dari luar, bisa juga Anda lengkapi dengan penggunaan atau mengkonsumsi suplemen, antioksidan, vitamin, dan mineral untuk
lebih mengoptimalkan lagi metabolisme tubuh kita. Ya, jadi Anda yang mau sehat, ayo take action mulai sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Jadi teknologi laser ini nanti digunakannya di pergelangan tangan ya Pak ya. Tujuannya dengan menggunakan teknologi laser secara rutin ini membantu menstabilkan gula darah, kolesterol, asam urat. Karena ketika menggunakan teknologi laser, kompor dari energi sel tubuh kita yang disebut dengan mitokondria ini akan dioptimalkan kembali Pak. Sehingga ketika mitokondrianya bekerja, ini akan membakar gula darah, kolesterol, asam urat diubah menjadi energi. Jadi hasilnya kadar gula darah Pak Agus nanti terkendali, asam uratnya terkendali, kemudian gula darahnya terkendali, energi Pak Agus akan lebih meningkat. Jadi pemirsa di rumah, ayo take action sekarang juga untuk menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan sekarang juga. Jangan tunggu nanti-nanti. Jangan tunggu nanti, sekarang juga gimana Pak Agus? Sudah cukup jelas tadi? Iya, sudah. Sudah ya, dengan teknologi laser berarti artinya Bapak sudah siap untuk menggunakan? Ya, teknologi laser ya, siap ya Pak ya? Siap. Pola hidup sehat juga Pak ya? Iya, pola hidup sehat. Makannya juga diatur Pak ya? Benar. Semangat Pak ya? Semangat. Kita tepuk tangan dulu dong Pak Agus nih ya. Sudah memberanikan diri dan juga ingin menginspirasi dirinya dan juga pemirsa semua di sini untuk siap untuk melakukan pola hidup sehat dan juga teknologi laser. Jadi cerita hari ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa pola hidup sehat harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Segera gunakan Aku Laser dari Gogomol. Pelayanan Gogomol berskala internasional karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir selama 10 tahun. Pemesanan Aku Laser hanya di Gogomol melalui nomor yang muncul di layar televisi Anda. Dan Anda juga bisa langsung kunjungi Cafe Gogomol ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari. Meningkatkan kesehatan Anda dan ini hanya ada di Gogomol. Saya ulang ya, hanya ada di Gogomol, tidak ada di tempat lain. Gogomol tidak membuka cabang dimanapun, tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Segera gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatannya, cegah komplikasinya sekarang juga, dan juga terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam sehat. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.